Gelut nyapa kowe? Ayo. Angin mulai kencang. Waduh, ini kayak ada yang roboh ini, pohon durian. Mulai kapan ini? Apa mulai tadi malam apa kemarin ini robohnya ini? Musim hujan angin ya seperti ini. Kemarin lusa sekitar 6 hari yang lalu, apa itu, tiang-tiang listrik banyak yang roboh gara-gara angin. Dan ini pohon durian saya juga roboh. Oh, yang roboh cuma kayu yang sebelah. Ini terpaksa ini dicarikan pembeli nih. Kan sayang kalau tidak dicarikan pembeli. Apa sekalian dijual juga ini pohonnya ini? Yaudah deh, kalian dijual juga itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, terutama kepada pecinta Abah Gus Samsudin atau fan-fannya Abah Gus Samsudin. Salam rahayu, salam seduluran selalu. Semoga panjenengan semua selalu sehat, lancar rezeki, dan semoga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Dan ini saya lagi di kebun, cuma ingin menengok keadaan kebun. Tapi setelah nyampe kebun, pohon durian sudah mulai roboh. Jadi kemarin itu entah berapa hari sering hujan, udah gitu diimbangi angin, ditambah lagi tiang-tiang listrik juga ada yang roboh. Berapa hari lampu listrik mati terus, sehingga saya itu tidak bisa menayangkan tentang Abah Gus Samsudin. Ya udah bisa, ini cuaca agak panas, mendingan menuju ke gubuk. Sekalian saya ingin menggali tentang pesulap merah dan Ningsih Pinampi. Ya, kalau gitu
Sampai ketemu lagi di dalam gubuk. Nah, sekarang saya sudah berada di gubuk, dan ini saya akan mulai membahas tentang pertemuannya pesulap merah dan Ningsih Tinampi. Jadi sebelum saya itu menggali tentang pertemuannya dua orang ini, ya kita simak dulu pemirsa pertemuannya pesulap merah dan Ningsih Tinampi. Di komentar saya juga banyak, kalau berani samperin Ningsih Tinampi, wih. Kalau coba dong samperin Ningsih Tinampi, takutkan lu, wih. Emang semenakutkan apa sih Bu Ningsih Tinampi kok nyampe netizen tuh sebegitunya gitu? Sama aku. Emang Mau tanya-tanya. Jadi ini hari ini kenapa nggak ada pasien? Karena hari ini libur ya, Bu Ningsih. Bu Ningsih bisa ngelihat setan, bisa ngelihat setan nggak? Enggak. Enggak kan ya? Enggak. Emang iya, faktanya nggak ada yang bisa melihat. Ya bisa, Apa? sebagian bisa. Yang punya indera terbuka ya bisa. Enggak, saya nggak percaya itu. Ya apa, nggak percaya. Itu mah. Kak ngurus yang penting aku Kak ngurus. Kalau Bu Ningsih percaya tuh. Kalau saya aku enggak. nggak bisa melihat setan, nggak bisa jujur. Tapi aja. Bu Ningsih percaya ada yang bisa melihat setan? Bisa, ada percaya. Kalau saya nggak percaya. Ya, apa? Iya, karena Kak ngurus, Kak bagi percaya, yo. iya, bagi saya itu halusinasi. Karena orang-orang yang aku indigo aja sebenarnya aslinya indigo itu untuk menyebut orang yang memiliki insting lebih. Jadi ketika dia ngelihat seseorang, dia bisa tahu ini orang karakternya gimana. Salah lu. Apa? Bener. Bener. Apa? Coba apa? Orang Coba. yang punya indera itu dimasuki salah satu jin itu yang bisa menguasai orang itu, bisa melihat ini itu. Jadi di alamnya sana, makanya orang yang bisa melihat itu bisa tahu jin apa aja yang ada di badannya, berbentuk apa aja. Ya gitu. Enggak. Ya papa, pokoknya aku ngomong. Gak iso. Kocak. Ini bener-bener nih. Pokoknya pemaksaan aku bisa. Karena ini, Bu, indigo itu pertama kali dipopulerkan di bukunya Nancy Entorp di tahun 1970. Karo. Itu curang kan ya? Aku gak peduli. Yang penting di sini kondisinya seperti itu. Oh, iya. Apalagi yang datang ke sini, walaupun orang kesurupan atau apa, rata-rata kena santet. Aku gak percaya. Nggak percaya. Wong si lorong yang sakit kok. Nah, itu Yang sakit itu yang merasakan. enggak, kebanyakan orang yang ngerasa diri kena santet itu memang ketika kita jelasin secara ilmiah pun dia pengen tetap dibilang dirinya kena santet. Bahkan Ustadz Faizar yang ahli ruqyah itu, dia kan pernah didatengin nih dari Papua katanya. Orang ini ngotot dirinya disantet. Ustadz Faizar cek secara medis dari lidah. Ustadz Faizar kan bisa ngelihat tanda-tanda lidah. Nah, dilihat dari lidah terus diceritain masalah-masalah keluarganya. Klaim dari Ustadz Faizar adalah, Bu, ibu ini nggak kena santet, ibu ini depresi. Dan tahu nggak, ketika dibilang begitu, langsung malah pulang-pulangnya, ini ada seseorang yang malah menghina saya, padahal saya pengen mau berobat gitu. Wah, aja nih wong ora tau kena santet, coba kena santet. Hah? Di sini kan tempatnya orang kena santet. Kalau misalnya di sini, Ayo. kalau emang ada santet, saya mau disantet, saya kan gitu dari dulu. Sopo sing ngati nyantet? Nggak ada masalahnya, iya. Pembuktian santet sampai saat ini saya total nggak pernah menemukan soalnya. Situ nggak menemukan buktinya. Sini tersiksa sekali dengan orang yang kena santet. Apa tanda-tandanya, Bu, di sini yang kena santet tuh Macam-macam. rata-rata? Setiap orang beda-beda. Tanda-tanda paling utama adalah tuh? sakit yang dirasakan yang luar biasa, tapi dibawa ke rumah sakit tidak ada penyakit. Itu saya bisa jelasin nih. Itu namanya gangguan somatik. Jadi gangguan dalam dunia psikologis ada psikosomatik sama somatik. Nah, psikosomatik ini penyakit atau gangguan kesehatan yang lahir dari pikiran, tapi ada gejalanya di dalam. Misalkan jadi kena lambung, jadi kena hatinya, jadi kena ginjalnya, tapi bermula dari pikiran, nggak sebabnya. Nah, terus ada juga somatik. Somatik ini yang kejadian di mana badannya sehat semua, tapi pikirannya yang konslet. Pikirannya Lah situ nyenrangno kepinteran, sing loro mumet. Kok itu nak kepinteran? Berdasarkan teori. Berdasarkan di sini teori lah, situ kan berdasarkan cerita. Kalau di sini kan kenyataannya yang kesantet seperti itu. Iya. Jadi sekarang di sini aja nggak usah rame-rame. Tuh pemirsa, sudah jelas seperti apa obrolannya antara pesulap merah dan Ningsih Tinampi. Yang jelas yang dipertanyakan pesulap merah ini yaitu mengenai jin. Katanya seorang indigo
tidak bisa melihat jin. Tapi apa yang ditanggap oleh Ning Siti Nampi? Bahkan Ning Siti Nampi percaya dengan adanya jin. Dan ditambah lagi, pesulap merah ini tidak percaya dengan penyakit santet. Kan begitu misal, pesulap merah ini tidak percaya dengan penyakit santet. Tapi menurut saya, apa yang dijawab oleh Ning Siti Nampi ini, menurut saya percuma saja menjawab orang yang tidak percaya. Sebab kenapa? Pesulap merah ini datang dari jauh-jauh untuk mencoba ingin melihat tentang kegiatannya Ning Siti Nampi. Tapi ternyata pesulap merah muncul. Kenapa kegiatan Ning Siti Nampi ini kok tiba-tiba tutup? Kok tiba-tiba libur? Biasanya rumahnya itu banyak pasiennya, banyak yang antri. Kok tiba-tiba libur? Ada apa ini dengan Ning Siti Nampi ini? Apa Ning Siti Nampi ini sudah tahu duluan tentang kedatangannya pesulap merah ini, sehingga Ning Siti Nampi libur? Nah, jadi itulah pemirsa, kedatangannya pesulap merah tentang ingin mencoba melihat kegiatannya Ning Siti Nampi ternyata gagal. Nah, setelah gagal, pesulap merah ini mencoba tentang membahas jin. Katanya seorang indigo tidak bisa melihat jin. Tapi apa yang ditanggap Ning Siti Nampi? Bahkan Ning Siti Nampi percaya dengan adanya jin. Intinya menurut saya tentang Ning Siti Nampi ini, menurut saya Ning Siti Nampi ini takut pemirsa. Takut dengan pesulap merah. Ya mungkin takutnya Ning Siti Nampi ini, dia mungkin tidak ingin terbongkar dalam kegiatannya. Nah, akhirnya Ning Siti Nampi ini pengobatannya tutup, libur. Itulah misal yang saya gali dari situ. Kenapa Ning Siti Nampi ini kok libur? Nah, ditambah lagi, ini tadi saya kan sudah membahas tentang pesulap merah, bahwa pesulap merah ini ingin mencoba melihat kegiatannya Ning Siti Nampi, ternyata gagal. Dan ini saya akan membahas lagi tentang Ningsi. Sebab Ningsi ini pernah mengomentari tentang pengobatannya Agung Samsudin. Yang jelas, apa yang dikomentari oleh Ning Siti Nampi, intinya apa yang dia bahas ada di video ini. Yang saya alami kan aku juga pengobatan. Iya. Yang selama ini aku alami kan aku juga ngobatin orang. Juga bukan ratusan, juga bukan ribuan, udah jutaan orang. Di ibaratnya seluruh Indonesia datang kemari. Nah, di situ sakitnya kayak apa bentuknya, sihirnya model kayak apa. Aku belum pernah sama sekali mengeluarkan paku dari badan yang goib, yang goib jadinya tahu, nggak pernah, sama sekali belum pernah. Seringkali sudah aku mendapatkan pasien seperti itu, tapi masih bertanda tanya, tetap aku tidak percaya. Kayak kemarin bapaknya yang sama anaknya sama ibunya yang keluar paku sampai keluar, yang itulah, ingat kan? Kok bisa ya gitu dok? Karena bagiku yang namanya goib itu tidak nyata gitu loh. Kalau dia bisa mengeluarkan paku, bersihkan, saya juga bersihkan rumah sama. Bisa ya Bu bersihkan rumah ini Bu? Pointer, pinter. rumah siapapun yang aku bersihkan, aku lebih top seluruh Indonesia. Ning Siti Nampi gak ada lain.
banyak orang bertanya sama aku, kuning sih menurut sampean itu Gus Samsudin gimana? Orang roh, aku ora kenal. Aku juga nggak pernah lihat YouTube. Aku nggak pernah ngurusi orang. Request dari aku cuma satu itu request bro. Apa itu? Yo, ojo kesaktian nona. Yo sih. Lek kesaktian aku tinggu aku kalah. Ngomong di kene gak ono ini rono kabeh. Menurut saya sekarang ini di zaman edan saat ini, zaman akhir zaman seperti ini, banyak orang-orang yang tua tapi hanya tua badannya, hanya tua umurnya, tetapi masih seperti anak kecil cara berpikirnya. Ya inilah yang jadi masalah. Berapa orang yang sudah ngomentarin saya, Bu Ningsih Tinampi, menyebut nama saya, katanya saya sok sakti, katanya nggak ada yang namanya benda gaib itu bisa didohirkan. Kalau ilmunya nggak punya, nggak usah komentar Bu Ningsih. Kalau nggak punya ilmunya nggak usah komentar. Lo katanya itu siapa Gus Samsudin itu sok sakti. Mana ada benda gaib itu bisa didohirkan. Saya sudah melakukan pengobatan itu 5 tahun sebelum Gus Samsudin. Coba Bu Ningsih Tinampi datang ke sini, yuk tak antarkan ke tempatnya Ibu Suprihatin. Ayo saya antarkan ke Kota Blitar, namanya Mas siapa itu namanya? Jeding ya, Mas Jeding. Mas Jeding itu muntah rambut. Bukan saya yang mengeluarkan. Ketika ikut ruqyah keluar sendiri. Kalau nggak tahu ilmunya nggak usah ngomong. Kalau memang nggak tahu, kalau pengen tahu, ayo saya antarkan. Saya antarkan. Demi Allah ada orang mana kemarin itu yang perutnya berlubang itu. Terus akhirnya saya datang ke rumahnya. Pertama saya datang itu orangnya nggak bisa melihat, nggak mau makan. Saya melakukan pengobatan belum selesai. Baru mau pulang orangnya minta makan langsung bisa, oh ini kakaknya, ini istri, ini suaminya, langsung tahu dengan izin Allah. Allah yang menyembuhkan. Dan itu benar-benar keluar paku loh. Bukan saya mengeluarin, dia keluar sendiri loh. Nanti saya ajak podcast deh. Bu Ningsih kalau nggak tahu nggak usah ngomong dah. Heran saya. Kok sekarang ini orang kok adanya cuma iri dengki saja toh. Orang hidup kok adanya cuma iri dengki. Kalau melihat orang lain sukses kok bingung, mau menjatuhkan kayak gitu loh. Kalau saya alhamdulillah tidak pernah sekalipun saya mengomentari orang lain, karena saya mengomentari hidup saya sendiri saja harus banyak yang saya harus perbaiki. Nanti juga akan saya jawab ya. Bu Ningsih pernah nyebut nama saya. Bu Ningsih pernah bilang saya sok sakti. Nanti saya tanggapi ya Bu Ningsih ya. Atau saya datang ke rumah jenengan. Kalau jenengan Bu Ningsih Tinampi mau membalas omongan saya ini, kalau jenengan pengen saya datang ke rumah jenengan, saya akan datang. Saya akan datang. Kalau panjenengan pengen pembuktikan orang yang pernah muntah paku, muntah rambut, ayo sama saya. Kita datangin orangnya. Karena ilmu hikmah itu tidak bisa. Coba itu dibuktikan keluar paku loh. Kalau orang itu nggak kena santet paku, gimana mengeluarkan paku? Wong itu aja terjadi karena tidak disengaja. Ketika diruqyah keluar paku, itu pun nggak sengaja. Dan belum tentu juga di antara 1000 orang ada yang satu seperti itu. Tapi ada, bukannya tidak ada gitu loh. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, sudah jelas seperti apa di dalam ucapannya Ningsih Tinampi dengan apa yang dibalas oleh Abah Gus Samsudin. Yang jelas tentang ucapannya Ningsih Tinampi ini, menurut saya Ningsih Tinampi ini kalau ngomongnya itu mencela-mencela pemirsa. Beneran, mencela-mencela. Ningsih Tinampi ini kok omongannya Ningsih Tinampi ini kok tidak sesuai dengan jilbabnya. Tadi di saat bertemunya dengan pesulap merah, katanya dia itu percaya dengan jin. Kan begitu. Nah, tapi setelah dia itu membahas tentang Gus Samsudin, katanya Ningsih Tinampi ini tidak percaya gaib. Kan aneh pemirsa. Tadi ngobrol sama pesulap merah,
katanya percaya sama jin, percaya dengan indigo. Berarti seorang indigo itu kan tahu tentang gaib. Tapi Neng Siti Nabi apa omongannya? Bahkan dia ngomongnya tidak percaya gaib. Kan begitu dia ngomong. Karena bagiku yang namanya gaib itu tidak nyata gitu loh. Tuh, dijelaskan. Dia sendiri loh yang ngomong tidak percaya gaib. Nah, lalu selama ini tentang kegiatannya dia, tentang pengobatannya, terus apa yang dilakukan? Semua pasiennya itu ada yang kesurupan. Terus kesurupannya itu melalui apa? Kalau bukan dari jin. Lah, jin itu dari mana munculnya kalau bukan dari gaib? Nah, intinya di dalam ucapannya Neng Siti Nampi, intinya pemirsa bisa menilai. Kalau menurut saya omongannya Neng Siti Nampi ini mencela-mencela. Beneran mencela-mencela. Dia tidak percaya gaib. Terus tentang kegiatannya dia, biasanya pasiennya itu kesurupan. Itu melalui apa? Kalau bukan melalui jin. Ditambah lagi dengan omongannya Neng Siti Nampi yang tadi, dia kan barusan membahas tentang orang yang terkena santet keluar isi paku, kan begitu. Nah, inilah pemirsa, menurut saya ada yang berbeda dengan pengobatannya Neng Siti Nampi dengan Abagus Samsudin. Sebab perbedaannya itu, Neng Siti Nampi ini kan tidak melakukan ruqyah. Kalau Abagus Samsudin kan melakukan ruqyah. Itulah perbedaannya. Sehingga Neng Siti Nampi ini seenaknya kalau ngomong. Terus Neng Siti Nampi ini tentang membahas orang katanya keluar paku. Itu Neng Siti Nampi itu tahu dari mana? Menurut Neng Siti Nampi katanya tidak pernah lihat YouTube. Kan begitu. Terus tahu dari mana kalau bukan lihat dari YouTube? Ayo. Terus lihat dari mana kalau bukan dari YouTube? Kan aneh pemirsa ucapannya Neng Siti Nampi ini. Dia tahu tentang orang muntah paku. Terus dia itu tahu dari mana kalau bukan dari YouTube? Ditambah lagi dia itu tidak kenal sama Abagus Samsudin. Tapi kok dia itu mengomentari dengan Abagus Samsudin? Kan aneh. Jadi menurut saya apa yang dijawab oleh Abagus Samsudin tadi memang benar pemirsa. Inilah ciri-cirinya orang yang sifatnya iri dengki. Iya, orang ini pemirsa, Neng Siti Nampi. Kan sudah jelas apa yang dia ucap tadi. Dia sendiri yang mengatakan katanya tidak kenal sama Abagus Samsudin. Inilah omongan dia yang tadi. Banyak orang bertanya sama aku, kuning sih menurut sampean itu Gus Samsudin gimana? Orang roh, mengaku orang kenal. Aku juga nggak pernah lihat YouTube. Aku nggak pernah ngurusi orang. Tuh, jelas kan? Dia sendiri yang mengatakan tidak kenal sama Abagus Samsudin. Bahkan dia itu tidak pernah lihat YouTube. Terus tentang orang yang terkena santet keluar paku itu tahu dari mana? Ayo, Neng Siti Nampi ini tahu dari mana tentang orang keluar paku itu? Tayangannya Abagus Samsudin tentang keluar paku itu kan dari YouTube-nya Abagus Samsudin. Semua orang itu tahu pemirsa tentang orang yang keluar paku itu di dalam tayangnya Abagus Samsudin. Tapi apa yang dikatakan Neng Siti Nampi tidak pernah melihat YouTube. Kan aneh. Nah, intinya di dalam ucapannya Neng Siti Nampi ini, ya intinya cuma pemirsa sendiri yang bisa menilai
Kalau menurut saya apa yang dikatakan oleh Abang Samsudin tadi memang benar, bahwa Ning Siti Nampi ini orangnya iri dengki. Ya, sekali lagi iri dengki. Ya, pemirsa, ini saya berada di kebun, ya, dan ini saya akan menguling tukang pembeli kayu. Jadi sebelum saya itu menguling orang pembeli kayu, ya ini bisa berhubung Ning Siti Nampi dan Pesulap Merah tentang membahas santet, ya apa boleh buat. Daripada jenuh, ya saya tayangkan. Yang jelas di dalam tayangan ini Abang Samsudin mencoba melawan santet yang pernah menyantet orang terkena muntah paku. Ya, kalau gitu kita simak video ini bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Diambil aja Pak, yang dalam itu. Masuk dalam perutnya nanti. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukran ya salam. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga jenengan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan di dalam mencari rezeki, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah dan jangan lupa untuk selalu bersolawat. Fa insyaallah dan juga akan tenang, dan fa insyaallah diri kita pun akan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Setelah perjalanan jauh dari Padepokan, alhamdulillah kita sudah sampai di tempat ini, dan kita juga masih akan melakukan perjalanan jauh lagi untuk mendatangi dukun santet yang auzubillahi min dzalik kejamnya, karena dukun santet ini memasukkan beling dan paku ke dalam perut seseorang. Auzubillahi min dzalik. Saya sampai gembreget, begitu kejamnya ada manusia yang seperti ini, melebihi kejamnya binatang. Jadi badan saya sudah bergetar, dan saya memohon kepada Allah agar manusia-manusia seperti ini segera dibinasain. Kalaupun bisa kita nasihati, kalau tidak bisa kita binasakan, karena sudah sangat melampaui batas kemanusiaan, bahkan melebihi dari tingkah laku hewan seperti ini. Jadi kita sengaja mendatangi tempat ini karena sudah sangat keterlaluan dan sangat sadis. Maka saya datang ke tempat ini untuk menghentikan perbuatan seperti ini. Jangan sampai ada lagi orang-orang yang perutnya besar dan diisi paku, diisi beling di dalam perutnya. Jangan sampai ada saudara-saudara kita yang tersakiti oleh makhluk-makhluk seperti ini, oleh orang yang sebenarnya dajjal, manusia tapi sebenarnya binatang, manusia yang sejatinya tingkah lakunya lebih hina dari binatang dan berperilaku seperti setan, bahkan lebih kejam dari iblis kalau kata saya. Jadi ini harus dihentikan. Saya minta ke kameramen juga untuk lebih berhati-hati dan juga untuk lebih berwaspada, nggih. Karena memang ya kita mendatangi musuh, kita langsung mendatangi musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat saja Kang ya. Sudah berjalan jauh dan jalannya sangat sulit sekali. Kameramen, Kang Kus, di sana itu ada rumah, dan saya rasakan di rumah itulah dukun itu, karena
saat ini pun sepertinya sedang melakukan ritual untuk menyantet seseorang juga. Di sini kan, yang sedang melakukan ritual atau apa di dalam sini. Assalamualaikum. Kula nuwun. Kula nuwun. Kula nuwun. Kula nuwun. Apa ya? Iya, Mbah. Gini, salam saja nggih. Saya cuma nggak tahu sampean sedang melakukan apa, saya nggak tahu. Tapi saya rasakan begini, sampean yang nyantet orang yang perutnya besar, terus sampai isi apa dalamnya itu, sampai isi beling, sampai isi apa itu di dalamnya itu, sampai nggak usah ngelak ya, sampai isi beling barang di dalamnya itu. Terus maksudnya sampai apa bikin sakit seperti itu, maunya itu apa sampai itu, maunya itu apa, mau bikin orang sakit, mau bikin orang mati sampai Wis penggayaanku. sampai mau menghentikan itu apa enggak? Saya terus terang, saya selalu ngomong sekali ini, mau sampai mau menghentikan perbuatan sampai ini apa enggak? Enggak. Kalau enggak mau sampai mau berhubungan dengan saya, sampai berlawan dengan saya sampai. Kamu nantang. Saya nantang kalau sampai enggak mau menghentikannya itu. Kamu nantang. Saya bilang ketika saya mengantukkan ini lagi, saya ngomong sebaik-baik ini. Kalau sama ndak itu, kalau sama mau kasar gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah buat saya itu. Oh, bocah ndek ini sik melelet arepe. Nggak masalah. Tapi sampean itu sudah jolimin orang. Sermu piye? Sampean mau ngertikan ndak? Heh? Glote. Nyapa kowe? Ayo. Main dulu, main kasar. Ada saya melak-melak loh ya. Sampean mau diomong baik-baik ndak? Ngomong baik-baik ndak sampean? Ora iso. Sampean mau Rene baik-baik nantang ndak? aku. Saya ndak takut saya ndak sampean. Saya mau apa sampean? Mau apa sampean? Ono tenan ilmumu ya. Kira saya melak-melak urusanku loh kowe. Terah, kalau sampean ndak mau ngertikan mau apa sampean? Aku. Biar gini aja. Biarkan gini aja. Biarkan gitu aja. Biar gini aja. Biar kaku terus gitu aja. Gitu aja. Biarkan gitu aja. Biar terus gitu aja. Biar kaku gitu aja. Biarkan gitu aja. Oh iya, dia nggak akan bisa bergerak. Goblok sudah tuh. Dia ada kita. Sampai kapan mungkin? Sama saya kasih tahu ya, sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab, tapi sampean bisa dengar. Kalau sampean di dalam hatinya sampean itu sudah taubat, benar-benar mau melakukan lagi, sampean nanti akan bisa bergerak. Tapi kalau sampean tetap ingin melakukan kejahatan seperti ini terus, zalimin orang terus, sampai kapanpun sampean akan seperti ini. Terserah hatinya sampean saja. Terus sampean.
Nah, itulah misal video yang barusan saya tayangkan, yaitu mengenai Abu Samsudin menghadapi dukun santet. Jadi mengenai orang berdua ini, antara pesulap merah dan Ning Siti Nampi, menurut saya dua orang ini sama-sama orang iri dengki. Ya, sekali lagi orang iri dengki. Kenapa saya bilang iri dengki? Yaitu tadi misal Ning Siti Nampi kan berbeda pengobatannya dengan Abu Samsudin. Kalau Abu Samsudin kan melalui ruqyah. Tapi Ning Siti Nampi melalui apa? Melalui pegang-pegang begini-gini. Nah, ditambah lagi dengan orang ini, pesulap merah, untuk mendatangi tempatnya Ning Siti Nampi. Kenapa? Kegiatannya Ning Siti Nampi setelah munculnya pesulap merah kok tutup, kok libur. Ada apa dengan kegiatan Ning Siti Nampi? Kan aneh misal. Kan aneh. Apa jangan-jangan Ning Siti Nampi ini takut? Takut terbongkar oleh pesulap merah. Ya, intinya menurut saya antara mereka berdua, antara pesulap merah dan Ning Siti Nampi, bagi saya dua orang ini sama-sama orang sifat iri dengki. Sekali lagi, sifat iri dengki. Jadi bisa, kalau gitu saya mau pamit dulu diri. Jadi seandainya ada kekeliruan dari omongan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Selamat Purung dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.